Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujiwati Rahayu, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dua judul dari materi saya diberikan kepada dosen pengampu Ibu Nars Isnania SKMK. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertama saya dengan judul Menyiapkan Pasien untuk Pemeriksaan Ekokardiografi Treadmill Test dengan dosen pengampu Ibu Nars Isnaniar SKEP MKEP. Apa itu ekokardiografi? Yaitu sebuah metode pemeriksaan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menangkap gambar struktur organ. Ekokardiografi biasanya dibantu oleh teknologi Doppler, di mana teknologi ini dapat membantu mengukur kecepatan dan arah aliran darah. Kegunaan ekokardiografi untuk memeriksa adanya kelainan pada struktur jantung, pembuluh darah, aliran darah, serta kemampuan otot jantung dalam memompa darah. Metode pencitraan ini sering digunakan untuk mendeteksi potensi penyakit jantung, sehingga dapat diputuskan pengobatan yang tepat, dan juga digunakan untuk mengevaluasi pengobatan. Nah, kita masuk dengan treadmill test. Apa itu treadmill test? Yaitu merekam aktivitas kelistrikan jantung selama latihan fisik yang berdampak pada peningkatan kebutuhan oksigen pada jantung. Kegunaan treadmill test dilakukan untuk mendeteksi secara dini kelainan jantung, misalnya aterosklerosis koroner, yaitu menimbulkan gejala dan komplikasi sebagai akibat penyempitan lumen, arteri, dan penyumbatan aliran darah ke jantung. Yang kedua, pasien dengan faktor resiko terhadap koronari arteri desase. Ketiga, mengevaluasi respon tekanan darah terhadap latihan pada pasien dengan hipertensi. Keempat, mengidentifikasi kelainan katup jantung berupa disritmia. Persiapan pasien sebelum treadmill test. Yang pertama, siapkan pakaian pasien sebelum latihan treadmill test. Yang kedua, arahkan pasien tidur cukup sebelum latihan treadmill test. Yang ketiga, tidak diinstruksikan untuk berhenti merokok. Keempat, makan atau minum 4 jam sebelum latihan. Kelima, tidak makan atau minum untuk bahan-bahan yang mengandung kafein selama 12 jam sebelum latihan. Yang keenam, tidak minum obat jantung selama 1 hari sebelum tes. Nah, pelaksanaan treadmill test. Ini contoh pelaksanaan treadmill test. Perawat memandu pasien melaksanakan treadmill test, dan perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada pasien. Elektroda yang menempel ke dada berfungsi untuk memeriksa detak jantung pasien. Elektroda ini dihubungkan ke mesin. Mesin EKG ini untuk merekam detak jantung pasien. Saya akan mempresentasikan materi kedua saya dengan judul Melaksanakan Evaluasi Kebutuhan Oksigen Akibat Patologis Kardiovaskular dengan dosen pengampu Ibu Nars Isnaniar SKEP MKEP. Apa itu patologis kardiovaskular? Yaitu penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, hipertensi, stroke, bawaan penyakit jantung rematik, dan kardiomiopati. Tetapi, yang paling umum dan paling terkenal adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Menurut data World Health Organization, penyakit kardiovaskular menyebabkan 17,6 juta kematian setiap tahunnya. Pola hidup tidak sehat, seperti terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, tidak rutin berolahraga, kebiasaan rokok, dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, merupakan faktor-faktor penyebab penyakit kardiovaskular. ASKEP, Asuhan Keperawatan Penyakit Jantung Koroner. Penyakit jantung koroner bisa disebut dengan PJK, adalah suatu kondisi di mana ketidakseimbangan antara suplai darah ke otot jantung berkurang sebagian akibat tersumbatnya pembuluh darah arteri koronaria, dengan penyebab tersering adalah aterosklerosis. PJK merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah dari penyempitan pembuluh darah koroner. Pengkajian biodata pasien. Keluhan pasien yaitu klien menyatakan nyeri dada dirasakan seperti tertekan beban berat, diremas yang ditimbul mendadak. Riwayat penyakit sekarang, nyeri dada, riwayat penyakit masa lalu, hipertensi, riwayat penyakit keluarga, gangguan sistem
Kardiovaskular, diagnosa keperawatan. Mayor, data subjektif atau disebut dengan DS. Mengeluh nyeri, data objektif atau disebut dengan DO. Yang pertama, tampak meringis. Yang kedua, bersifat protektif, misalnya waspada, posisi menghindar nyeri. Yang ketiga, gelisah. Keempat, retensi nadi meningkat. Kelima, sulit tidur. Minor, data subjektif, tidak tersedia. Data objektif, yang pertama, tekanan darah meningkat. Kedua, pola napas berubah. Ketiga, nafsu makan berkurang. Keempat, proses berpikir terganggu. Kelima, menarik diri. 6. Berfokus pada diri sendiri. 7. Diaforesis. Intervensi keperawatan, yaitu tindakan keperawatan untuk membantu klien dari tingkat kesehatan saat ini ke tingkat yang diinginkan dalam hasil yang diharapkan. Data intervensi keperawatan ini diambil dari diagnosa keperawatan. Implementasi keperawatan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik, yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Evaluasi keperawatan. Yang pertama, pasien mampu mengenali kapan nyeri terjadi dan dapat menggambarkan faktor penyebab nyeri. Yang kedua, pasien mampu menggunakan jurnal harian untuk memonitor gejala dari waktu ke waktu dan pasien mampu menggunakan tindakan pencegahan. Yang ketiga, pasien mampu menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik dan pasien mampu menggunakan analgesik yang direkomendasikan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.